Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu Bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, jumpa lagi bersama saya Romo Rafi Uran CSSR dalam renungan hari Minggu biasa yang ke-25. Melihat realita gereja kita saat ini, saya secara pribadi boleh mengatakan bahwa secara kualitas semakin baik, dan tentu saja secara kuantitas juga semakin bertambah. Ada yang dibaptis sejak bayi, tetapi ada juga yang dibaptis ketika sudah menjadi dewasa, bahkan lansia. Dengan adanya pembaptisan baru, otomatis secara jumlah bertambah. Jika dikompetkan dengan angka kematian, memang tidak jauh berbeda, tetapi ada perbedaan. Jumlah yang masuk menjadi anggota gereja bertambah. Ada yang dibaptis sejak bayi, aktif hidup menggereja sejak kecil, tetapi ada yang dibaptis ketika sudah dewasa dan aktifnya pun ketika sudah dewasa. Apakah yang dibaptis sejak bayi merasa iri dengan mereka yang dibaptis ketika dewasa? Sejauh saya melihatnya, tidak. Justru sebaliknya, orang atau kita semua malah merasa sangat senang dan bangga ketika ada orang yang dibaptis ketika dewasa. Kita semua dengan senang hati menerima mereka masuk ke dalam persekutuan gereja Katolik. Hal ini yang tidak terjadi pada zaman Yesus, yang membuat Yesus kemudian memberikan sebuah perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur yang kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini. Ada orang Yahudi, orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang sudah beriman dan percaya kepada Allah sejak dahulu, bahkan sejak zaman perjanjian antara Allah dengan Abraham. Merasa iri dan cemburu dengan orang-orang yang baru masuk dalam kelompok mereka. Mereka iri karena keselamatan yang diberikan oleh Allah tertuju kepada semua orang tanpa melihat berapa lama dia telah percaya kepada Allah. Pekerja-pekerja yang masuk sejak pagi hari melukiskan tentang mereka-mereka yang telah terlebih dahulu percaya kepada Allah. Mereka merasa bahwa karena sudah lebih dahulu percaya kepada Allah, maka mereka harus mendapat keistimewaan dalam banyak hal, termasuk soal keselamatan. Dan pekerja-pekerja yang masuk belakangan melukiskan tentang mereka-mereka yang belakangan baru masuk atau percaya kepada Allah berkat kedatangan Yesus atau berkat pewartaan para rasul. Mereka yang percaya kepada Allah belakangan tidak bisa disamakan dengan yang sudah lebih dahulu. Tetapi pertanyaan muncul, apalah gunanya kalau percaya itu hanya sekedar di mulut tetapi di hati busuk? Apalah artinya kalau percaya itu hanya di kata dan tidak dalam tindakan? Singkatnya, pekerja-pekerja yang datang terlambat adalah pendosa-pendosa pada zaman Yesus yang mendengarkan khotbahnya dan bertobat. Pekerja yang datang lebih awal adalah orang-orang Farisi yang marah bahwa pendosa yang bertobatnya belakangan kok mendapatkan hadiah yang sama dengan saya. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya dikatakan bahwa rancanganmu bukanlah rancanganku dan jalanku bukanlah jalanmu. Artinya, Tuhan telah mempunyai rancangan keselamatan kepada semua orang. Rancangan keselamatan itu tidak terletak pada pengakuan di mulut,
Saya sudah percaya kepada Allah sejak kecil. Saya sudah menjadi Katolik sejak lahir. Tidak. Tetapi terletak pada apakah saya sudah menjalankan firman-firman Tuhan dalam hidup saya? Apalah gunanya ia sudah Katolik sejak lahir, tetapi tidak pernah datang ke gereja, tidak pernah berbuat baik, masih menaruh dendam dan benci kepada sesama saudaranya? Lebih baik orang yang dibaptis ketika sudah dewasa, tetapi rajin ke gereja dan banyak melakukan perbuatan-perbuatan baik. Ibu, bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, bacaan-bacaan hari ini mau mengajak kita semua untuk melihat kembali ke dalam diri kita masing-masing. Apakah saya yang sudah dibaptis sejak kecil, hidup saya lebih baik dari mereka yang dibaptis dewasa? Atau malah justru sebaliknya, mereka yang dibaptis dewasa, hidup kekatolikan mereka lebih baik? Apakah saya yang dibaptis dewasa karena kemauan dan kebebasan saya sendiri sudah menampakkan bahwa saya orang Katolik yang baik? Mari kita mengoreksi diri kita masing-masing dan memohon bantuan doa Bunda Maria, Bunda kita yang selalu menolong, untuk mendoakan kita kepada Tuhan, agar kita dapat menjadi orang-orang Katolik yang baik pada zaman ini, yang taat pada firman-firman Tuhan, dan tentu tidak menuntut keistimewaan yang tidak sewajarnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.